Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulzar Anggal Hakim dengan NPM 2001011108. Saya akan membaca Quran surah Al-Zalzalah dan menjelaskan hukum di dalamnya, hukum tajwid di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yashdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Oke, saya langsung masuk ke pembahasan hukum tajwid. Yang pertama, terdapat lafal yang berbunyi iza. Hukumnya adalah mad asli atau mad tabi'i. Karena huruf zal bertemu fathah, maksud saya huruf zal berharokat fathah dan bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf maupun tasdid. Cara membacanya itu panjang dua harokat. Baik, yang kedua bunyinya yaitu ardu. Idza zulzilatil ardu. Hukumnya yaitu adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf hamzah dibaca secara jelas. Yang ketiga, zai mad asli atau mad tabi'i yang lafalnya berbunyi zilzalaha. Zai bertemu dengan alif, setelah zai itu alif dan berharokat fathah, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid, maka hukumnya yaitu mad tabi'i dan cara membacanya itu panjang dua harokat. Langsung saja ke waqalal insan malaha. Ayat kedua itu terdapat hukum mad asli atau mad tabi'i yang berbunyi waqalal insanu malaha. Huruf qaf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah seperti biasanya. Selanjutnya alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu hamzah dibaca secara jelas. Yang insanu malaha, ya nun mati bertemu dengan sin maka hukumnya ikhfa. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat pada waktu mengucapkan huruf nun mati. Yang selanjutnya itu shin ikhfa ya, karena huruf nun sukun bertemu huruf sin. Maksud saya yang mad asli atau mad tabi'i karena huruf sin berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Cara membacanya panjang 2 harokat. Saya langsung masuk ke ayat ketiga yaitu yauma idin tuhaddisu akhbaruha. Yauma idin tuhaddisu. Yauma waw sukun matlen karena hukumnya matlen karena huruf waw sukun didahului oleh huruf ya berharokat fathah. Dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya yaitu yauma idin. Yauma idin hukumnya ikhfa karena huruf tak berharokat kasroh tanwin bertemu huruf tak. Cara membacanya yaitu samar dan dengung ditahan selama 3 harokat. Yang selanjutnya itu ada akhbaroha, itu adalah mad tabi'i seperti biasa. Ba di situ berharokat fathah dan panjang 2 harokat, terdapat alif di situ. Sama dengan akhbaroha, haknya juga itu adalah mad tabi'i dan mad asli.
Oke, selanjutnya ayat ke 4 ya. Bi anna rabbaka awhalaha. Di situ penekanan gunnah di situ berharokat 3 harokat di situ panjang, sebab nun bertasydid dan cara membacanya dengung. Oke, selanjutnya itu matlen. Setelah gunnah di situ ada matlen ketika yang berlafaz auhalaha auhalaha di situ tidak boleh panjang karena dibaca hanya 2 harokat saja. Huruf waw sukun didahului oleh huruf hamzah berharokat fathah, maka hukumnya matlen atau matlayin. Yang selanjutnya di situ ada matobi'i, haknya panjang dan lahanya juga matobi'i. Yang selanjutnya yauma idi yasdurun nasu ashtan talirau a'malahum. Ayat kelima di situ matlennya ada di yau wa sukun atau waw mati didahului oleh huruf ya yang berharokat fathah, maka panjangnya 2 harokat, hukum matlen. Di situ selanjutnya ada idgham bi gunnah karena huruf zal di situ bertanwin, maksud saya berharokat kasroh dan tanwin, bertemu huruf ya bertasydid, maka dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat, hukum idgham bi gunnah. Yang selanjutnya itu yauma idi yasdurunna. Di situ hukumnya adalah, di situ terdapat 3 hukum dalam itu. Pertama, alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah nun, dibaca idgham masuk ke huruf nun. Itu yang pertama. Yang kedua, gunnah sebab nun bertanda tasydid di situ dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Yang ketiga itu ada matobi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak ada hamzah, waqaf, sukun dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya saya masuk ke ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ayat ke-6. Di situ faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maksud saya ayat ke-7 maksud saya. Di situ hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah karena huruf nun di situ huruf nun sukun bertemu huruf ya bertasydid, dibaca dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Selanjutnya itu ada matobi'i karena huruf kaf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu huruf hamzah. Biasa membacanya itu 2 harokat. Selanjutnya itu pada lafal dzarratin itu adalah izhar jelas. Di situ huruf tak berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf ha, dibaca jelas dan tidak dengung sama sekali. Yang selanjutnya yaitu ada hukum mat lain setelah izhar. Apa matlennya? Di situ ada yang berlafal khoy royyarah, khoy, kita ambil yang khoy karena di situ hukum tajwidnya adalah ya sukun didahului oleh huruf ha berharokat fathah, maka panjangnya itu maka dibaca panjang dengan 2 harokat.
Yang selanjutnya itu ada idgham bigunah. Karena huruf ro berharokat fathah tanwin bertemu huruf ya bertasdid, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Khairoyyaroh, di situ hukumnya yaitu adalah idgham bigunah. Guys, masuk langsung ke ayat ke 8, yaitu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nun di situ wa may, nun mati bertemu dengan ya di situ pada ayat ke 8. Hukum tajwidnya di situ adalah idgham bigunah karena huruf nun sukun bertemu huruf ya bertasdid, maka dibaca dengung sampai 3 harokat. Yang seterusnya yaitu ada mat tobi'i. Huruf hukum mat tobi'i di situ terdapat pada mithqo, qafnya di situ fathah alif panjang. Hukum bacaannya yaitu adalah mat tobi'i. Penjelasannya yaitu adalah karena huruf qaf berharokat fathah bertemu alif dan tidak bertemu hamzah ya sukun tasdid maupun wakof, maka hukumnya adalah mat tobi'i atau mat asli. Di situ ada selanjutnya lafal yang berbunyi zarrotin, darrotin, itu adalah tin adalah jelas, berarti kalau jelas hukumnya ya itu adalah maksud saya darrotin itu bukan idhar, maksud saya ikhfa. Karena huruf tak berharokat kasroh tanwin bertemu huruf shin, cara membacanya samar, bukan jelas, maksud saya, mohon maaf. Dan dengung ditahan sampai 3 harokat pada kita waktu mengucapkan huruf nun mati. Yang terakhir yaitu hukum yang terakhir terdapat pada lafal wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yarah syarran yarah. Saya akan jelaskan hukum yang terakhir. Di situ idgham bigunah karena huruf ro berharokat fathah tanwin bertemu huruf ya bertasdid, dibaca dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata, kekurangan hukum tajwid ataupun yang lainnya, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.